Perkenalkan, nama saya Reza Monika. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang anak dengan gangguan autis. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang anak dengan gangguan autis, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dikatakan dengan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik secara fisiknya, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang dapat mempengaruhi secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus, diantaranya yaitu anak dengan gangguan autis, anak dengan gangguan Down syndrome, anak dengan gangguan cerebral palsy, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Kemudian ada dikatakan dengan tunarungu, tunagrahita, tunanetra dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini kita sudah mengetahui apa saja yang dikatakan dengan anak ABK itu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang anak gangguan dengan gangguan autis. Sebelumnya mungkin kita semua sudah mengetahui anak yang bagaimana yang dikatakan dengan anak yang autis. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa yang dikatakan dengan autis. Yang dikatakan dengan autis adalah gangguan perkembangan yang membuat seseorang sulit berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku seperti umumnya. Gejala autis umumnya dianoksa pertama kali pada tahun pertama kanak-kanak atau mungkin lebih awal usia bayi. Apa yang menjadi penyebab dari autis ini? Lantas apa yang menjadi penyebab anak gangguan autis ini? Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi anak dengan gangguan autis ini adalah faktor keturunan. Autis cenderung terjadi dalam keluarga dan mungkin merupakan suatu yang diwariskan dari orang tua ke anak. Contohnya, misalnya seorang orang tua dia mengalami gangguan autis, otomatis dia melahirkan seorang anak juga autis gitu. Jadi faktor yang mempengaruhi itu adalah faktor orang tua. Ketika orang tua mengalami autis, bisa jadi anak dia juga mengalami autis. Beberapa para ahli mengemukakan apabila gen diwariskan orang tua adalah salah satu yang mengalami gangguan ini. Jadi ketika ada seorang orang tua, salah satu orang tuanya yang mengalami autis, otomatis akan turun kepada anaknya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat menyebabkan anak mengalami gangguan autis. Contohnya, orang tua mengonsumsi obat-obatan yang berlebihan, kemudian mengonsumsi bahan kimia secara berlebihan, itu akan mengakibatkan kepada anaknya yang dikandungnya. Selama hamil, dia mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan dan mengkonsumsi bahan-bahan kimia secara berlebihan, otomatis nanti akan mengakibatkan kepada janinnya akan mengalami autis. Yang pertama tadi, faktor yang penyebab dari autis ini adalah faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi kedua faktor ini sangat mempengaruhi akan terjadinya anak dalam gangguan autis. Ketika kita mendapatkan keluarga kita atau anak kita mengalami gangguan autis itu, lantas apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Yang pertama itu lakukan terapi perilaku dan komunikasi.
Terapi ini dilakukan dengan pengajakan kepada pengidap. Nah, terus memberikan komunikasi yang bagus kepada anak tersebut, kemudian melakukan terapi itu akan membuat gangguan autis itu akan berkurang. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan terapi keluarga. Apa yang dimaksud dengan terapi keluarga ini? Yaitu memberikan terapi ini ditujukan kepada keluarga yang mengalami autis. Nah, jadi kita lakukan suatu terapi kepada misalnya seorang ayah yang mengalami autis atau seorang ibu yang mengalami autis. Kita berikan terapinya agar tidak terjadi kepada keturunan dia nantinya. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan saya tadi mengenai anak gangguan autis, apa yang menjadi penyebab dari terjadinya autis bagi anak kita dan bagaimana cara kita menanganinya. Nah, dari pembahasan tadi itu dapat kita pelajari bahwa kita sebagai seorang orang tua, biasakanlah kita mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang sehat, supaya keturunan kita itu tidak mengalami hal yang seperti ini, mengalami gangguan-gangguan yang seperti ini. Kita biasakan pola hidup sehat. Nah, kita makan makanan yang sehat, kita atur pola hidup kita bagaimana supaya anak keturunan kita nanti tidak mengalami gangguan-gangguan yang seperti ini, gangguan seperti autis dan gangguan-gangguan lainnya yang bisa menyebabkan anak kita itu dikatakan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan keturunan kita tidak mengalami gangguan-gangguan yang seperti ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel YouTube Reza Monica. Reza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.